Halo Sobat Adiaksa, kembali lagi di Adiaksa Podcast Kepahyang. Bersama saya Rama Aprindo. Pada episode hari ini kita akan membahas mengenai sebuah program penting yang ada di Kejaksaan Negeri Kepahyang yang sangat dekat dengan masyarakat, yaitu Jaga Desa atau Jaksa Garda Desa. Pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat seru, yang mana kita akan berbincang-bincang santai. Silakan memperkenalkan diri, Bang Ari. Baik, terima kasih Rama. Selamat siang teman-teman Adiaksa Kepahyang. Hari ini kita akan berbincang-bincang santai. Perkenalkan, nama saya Rizka Ari Khalifatur Rahman. Jabatan saya Kasubsi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Kepahyang. Oke, Bang Ari, banyak di luar sana masyarakat yang belum tahu apa itu Jaga Desa. Sedekat apa sih peran jaksa terhadap Jaga Desa? Mungkin Bang Ari bisa jelaskan dulu apa itu Jaga Desa. Baik, Jaksa Jaga Desa ini adalah program yang diterbitkan atau yang menjadi program prioritas dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ini bermula adanya nota kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kementerian Desa, khususnya dalam pengawalan dan pembangunan penggunaan dana desa. Itu program prioritas utamanya. Awal dari tujuannya itu dari situ. Makanya kita melakukan program Jaga Desa. Sebelum adanya program Jaga Desa yang diluncurkan serentak seluruh Indonesia ini, kami di Kejaksaan Negeri Kepahyang ini sebelumnya sudah ada nama program Jaga Desa, ya ini dengan nama Jago Sada Ite, karena kita menggunakan istilah atau bahasa yang ada di Kepahyang itu sendiri. Berarti ini satu program yang dari pusat ya Bang Arya? Ya benar, ini program yang sudah diluncurkan atau yang jadi program prioritas dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Oke. Berbicara mengenai Jaga Desa, seberapa penting sih peran jaksa terhadap Jaga Desa ini Bang Ari? Baik, kalau kita berbicara peran kejaksaan ya, khususnya jaksa, kalau kita berbicara normatif atau secara yuridisnya kan kita sebagai penuntut umum. Kalau kita berbicara jaksa sebagai penuntut umum, tapi kan kita ada kewenangan yang tersendiri yang ditentukan dalam Undang-Undang Kejaksaan itu sendiri. Kita bisa juga sebagai memiliki fungsi intelijen ataupun juga nanti sebagai jaksa pengacara negara. Nah, khusus dalam kegiatan program Jaga Desa ini adalah program yang diinisiasi atau leading sektornya ini adalah di bidang intelijen. Nah, makanya sebagai intelijen penegakan hukum yang dimiliki oleh Kejaksaan Republik Indonesia ini, maka Jaga Desa ini digunakan untuk fungsi intelijen. Salah satunya adalah fungsi pencegahan. Ya, makanya dari nota kesepahaman antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan Kementerian Desa ini adalah sebenarnya adalah pengawalan dalam penggunaan dana desa. Sehingga tujuannya apa ini? Tujuan untuk pengamanan dan pengawalan ini adalah tujuan dari pemberian dana desa atau penggunaan dana desa ini tujuannya adalah untuk pembangunan desa sesuai dengan visi misi dari pemerintahan yang sekarang ini. Berarti peran kejaksaan dalam mengawal dana desa itu sangat penting ya Bang Arya, ya, untuk mencegah ada hal-hal yang tidak diinginkan bersama, seperti itu ya? Bisa dibilang seperti itu. Kemudian kan dari peran-peran kita yang kita laksanakan dalam program Jaga Desa ini kan, kalau fungsi dari intelijen kan kita bisa melakukan penerangan hukum, kemudian juga penyuluhan hukum, ataupun dengan seperti kegiatan sekarang ini kan, ini sebagai bukti kita untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya kan, terlebih umum nanti kepada pemerintah desa sendiri ataupun aparaturnya. Berbicara mengenai Jaga Desa pada hari ini ya Bang Arya, kita berbicara tentang manfaat. Apa sih manfaat yang didapatkan oleh masyarakat terhadap peran-peran yang telah kita lakukan terhadap Jaga Desa ini? Baik, kalau kita berbicara manfaat ya, tentunya kan karena kita fungsinya intelijen ini penegakan hukum ini tidak hanya penindakan, karena di situ juga kita harus memiliki fungsi pencegahan. Tentunya kan kalau kita berbicara manfaat, kita harus melihat tolak ukurnya nih, keberhasilannya apa. Kalau kita lihat dari berkaitan dengan penggunaan dana desa kan, kalau melihat manfaatnya berarti kan pelaksanaan itu sesuai dengan program yang sudah ditetapkan. Misalkan di dalam anggarannya itu harus sesuai dengan dari APBD yang sudah ditetapkan. Nah, itu kalau kita berbicara manfaat. Kalau kita berbicara di pencegahan, tentunya kan kita berharap tentunya dari adanya kegiatan Jaga Desa ini tidak lagi ada permasalahan yang menyandung bagi para aparatur pemerintah desa, baik itu perbuatan tindak pidana korupsi maupun perbuatan melawan hukum yang sifatnya pidana ataupun administratif, seperti itu.
Jadi begitu Sobat Adiaksa. Sekarang kita akan bertanya mengenai apa sih peran masyarakat terhadap jaga desa ini, Bang Ari. Seperti yang Bang Ari jelaskan tadi kan, itu kan peran jaksanya mengawal terhadap dana desa yang ada di Kepahyang. Ya. Sekarang kita beralih ke bagaimana peran masyarakat itu sendiri terhadap jaga desa ini. Baik, sebenarnya kalau kita berbicara program jaga desa kan kita tidak bisa hanya jalan sendiri ya. Dalam artian kita hanya bergantung dengan personel intelijen dalam Kejaksaan Negeri Kepahyang ini sendiri. Kita bisa juga melibatkan dari peran dari masyarakat, karena kan di situ masyarakat sebagai kontrol sosial, masyarakat yang bisa langsung mengerti dengan kondisi yang ada di desanya itu sendiri. Misalkan masyarakat juga bisa sebagai dia membikinkan laporan kepada kami ataupun berkonsultasi. Misalkan ada kegiatan di desa yang sifatnya ini kok kurang sesuai, ataupun misalkan dalam pelaksanaannya ini nanti ada yang sifatnya nanti berbenturan dengan kepentingan dalam masyarakat, itu juga bisa disampaikan kepada kami, karena masyarakat di situ ya sebenarnya mereka yang mendapatkan manfaatnya yang juga terlibat, karena pada prinsipnya dalam pelaksanaan keuangan desa atau penggunaan dana desa maupun alokasi dana desa ini peran serta masyarakat, karena di situ kan sistemnya kan swaklola, artinya peran dari masyarakat ini sendiri yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan desa. Nah, khusus dalam jaga desa ini tentunya kami kerjasama dengan masyarakat. Apabila ada hal-hal yang berkaitan menyimpang ataupun kurang sesuai, ya masyarakat bisa menyampaikan kepada kami. Ya, kalau kami kan mungkin terbatas dengan waktu ataupun dengan jumlah personel yang ada. Berarti di sini kita sebagai penegak hukum dan masyarakat memiliki peran yang sama-sama penting ya, Bang Arya? Ya, tentunya antara penegak hukum dan masyarakat kan memiliki fungsi masing-masing gitu kan. Sedangkan kalau masyarakat, kita berbicara fungsi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, mereka memiliki fungsi kontrol sosialnya, bagaimana pelaksanaan kegiatan pemerintah desa itu berjalan yang seharusnya. Sedangkan kalau kami dari segi aparat penegak hukum, selain fungsi penindakan kan tentunya kami juga memiliki fungsi pencegahan, sebagaimana dari upaya kita jangan sampai permasalahan di desa ini akan menjadi penghambat pembangunan di desa itu sendiri. Oke, begitu ya teman-teman Sobat Adiaksa. Terakhir, ya, mungkin apa sih harapan Bang Ari selaku yang memegang peran terhadap jaga desa di wilayah hukum Kabupaten Kepahyang? Baik, kalau harapan kami dari Kejaksaan Negeri Kepahyang tentunya melalui program jaga desa ini kita dapat bersinergi, berkolaborasi tentunya dalam tujuan pembangunan desa itu sendiri. Kemudian pada tahun 2024 kemarin sudah diluncurkan aplikasi jaga desa. Nah, aplikasi jaga desa ini diluncurkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Intelijen. Ini bisa diakses oleh semua aparatur pemerintah desa. Nah, kemudian nanti kami dari admin Kejari Kepahyang maupun nanti dari Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Agung bisa memantau nih berkaitan profil desanya. Ini bisa profil desa ini bisa dari baik dari segi keuangannya, pengelolaannya, penggunaannya, pendapatannya. Kemudian yang sekarang ini baru rame-rame dengan pendirian Koperasi Merah Putih, itu juga bisa dimasukkan di situ. Nah, kami bisa memantau berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desanya ada di situ. Tentunya harapan yang itu ya sesuai dengan pemberian dana desa maupun alokasi dana desa ini kan tujuannya untuk pembangunan untuk desa. Karena dari pemerintah kan harapannya kan pembangunan itu kita mulai dari desa itu sendiri. Baik. Terima kasih kepada Bang Ari yang sudah berbagi kepada kita, sudah menjelaskan mengenai jaga desa itu sendiri, manfaatnya serta peran penting masyarakat terhadap jaga desa ini sendiri. Oke teman-teman sahabat Adiaksa, jaga desa adalah bukti bahwa kejaksaan tidak hanya menindak, tetapi juga hadir untuk membimbing dan melindungi. Mari bersama-sama kita menjaga desa kita demi masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Adiaksa.